Bermacam jenis susu sudah diminum di seluruh dunia selama berabad-abad. Setiap negara memiliki jenis susu yang berbeda. Ada susu sapi, susu domba, susu kambing, susu kuda, susu onta, dan masih banyak lagi. Mereka minum susu karena susu dipercaya memiliki nutrisi yang baik untuk kesehatan dan pertumbuhan. Saat ini, susu sapi adalah susu yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Tahukah kamu, ada banyak jenis sapi di dunia. Ada sapi Bali, Jersey Guernsey, Beef Master, sapi Madura, sapi Friesian Holstein, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya sapi yang ada, kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sapi perah dan sapi pedaging. Untuk sapi perah, sebagian besar adalah jenis Friesian Holstein karena dinilai dari hasil susunya paling baik. Sapi mulai menghasilkan susu saat beranak dan susu diberikan untuk si pedek. Untuk menghasilkan susu yang berkualitas, sapi memerlukan makanan yang baik, rumput, dan konsentrat. Tahukah kamu? Sapi memiliki 4 perut loh, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen, sapi akan mengunyah makanan untuk kali yang pertama, menelannya dalam bentuk bolus atau gumpalan-gumpalan, dan masuk ke dalam rumen. Dalam rumen, terdapat bakteri dan protista yang mencerna selulosa menjadi karbohidrat yang lebih pendek. Setelah dari retikulum, makanan akan dikeluarkan ke mulut kembali untuk dikunyah lagi agar lebih mudah dicerna. Omasum, makanan kemudian ditelan kembali menuju omasum dan kandungan air dalam makanan akan diserap. Abomasum, makanan kemudian akan masuk ke lambung terakhir sapi, abomasum. Di dalamnya akan terjadi pencernaan secara enzimatis dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh sapi sendiri. Setiap harinya, sapi bisa menghasilkan 20-40 liter susu loh, atau sama dengan 6.000 liter per tahun. 6.000 liter itu setara dengan berat 2 gajah Asia loh. Apa manfaat minum susu setiap hari? Susu mengandung protein, lemak, kalsium, dan vitamin yang penting untuk pertumbuhan. Protein bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, untuk pembentukan janin, menghasilkan tenaga, dan masih banyak lagi. Kalsium bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang, membuat gigi kuat, melancarkan fungsi otak, dan mencegah tulang keropos. Susu juga mengandung vitamin A dan B2. Jangan salah sangka dengan lemak. Lemak di susu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan, menjadi cadangan energi, dan meningkatkan daya pikir. Dan yang pasti, susu rasanya sangat lezat. Pada abad 18, merupakan awal mula masuknya sapi perah berjenis Friesian Holstein yang berasal dari Belanda, tepatnya di Provinsi Holland Utara, dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sapi perah lokal kita. Dan juga karena meningkatnya kebutuhan untuk pemerintahan saat itu akan susu sapi segar. Kemudian, sapi-sapi tersebut didistribusikan ke peternak lokal untuk dikembangkan. Sekitar tahun 1900-an, sapi perah Friesian Holstein murni sudah ada di Jawa Barat, tepatnya di Cisarua dan Lembang, dan kemudian menyebar ke seluruh daerah di Jawa Barat. Pada tahun 2004, harga susu sapi perah sangatlah rendah, menyebabkan menurunnya kesejahteraan para peternak sapi. Terinspirasi dari kondisi tersebut, Pak Bambang Sutantio mendirikan industri pengolahan untuk menampung susu segar yang dihasilkan para peternak dengan nama Cimory. Demi meningkatkan kesejahteraan hidup peternak, Cimory berani membayar susu segar dengan harga yang lebih tinggi sehingga membuat para peternak lokal sejahtera dan terus mengembangkan ternaknya menjadi lebih besar lagi. Karena beliau percaya bahwa peternak yang sejahtera akan memberikan kualitas susu yang terbaik. Yang pasti, susu yang diambil adalah susu dari peternakan langsung dan dekat dengan pabrik, sehingga fresh milk Cimory jauh lebih segar dan bernutrisi. Agar susu lebih aman dikonsumsi, susu harus diproses terlebih dahulu.
ada dua proses utama susu, yaitu pasteurisasi dan homogenisasi. Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu pada suhu 95 derajat Celcius dan 30 detik untuk membunuh bakteri buruk yang ada di dalam susu. Dan homogenisasi adalah proses menyatukan lemak dalam susu agar tidak memisah dan merata, supaya susu lebih terasa gurih dan nikmat. Kemudian, susu segar dikemas dan harus disimpan dalam suhu dingin agar kesegaran dan nutrisi susu tetap terjaga. Di ruang laboratorium ini adalah tempat di mana proses uji pencampuran berbagai macam rasa dan fermentasi dari kultur bakteri baik Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Dalam proses fermentasi, kedua bakteri tersebut merubah gula dalam susu menjadi asam laktat. Maka dari itu, rasa yogurt lebih segar dan baik untuk pencernaan. Bagaimana yogurt drink dihasilkan? Susu segar dipasteurisasi pada suhu 70-75 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhunya 37-45 derajat Celcius. Pendinginan tersebut dilakukan dalam wadah tertutup. Setelah suhu mencapai 37-45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50-60 ml per liter susu. Setelah ditambahkan bakteri baik, selanjutnya difermentasi pada suhu 42 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat selama 6 jam. Tahap selanjutnya adalah filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat atau gel dengan bagian yang cair. Bagian yang padat inilah yang siap dikonsumsi. Bagian yang cair berisi bakteri Lactobacillus yang dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Setelah itu, bagian yang padat diberi air untuk mengurangi tingkat kepadatan dan akan menjadi yogurt drink. Kemudian, yogurt drink yang sudah siap dikonsumsi dikemas secara higienis dan diperiksa setiap kualitas kemasannya dengan teliti. Yogurt yang sudah dikemas kemudian disimpan di refrigerator. Yogurt yang disimpan dalam refrigerator akan stabil atau tahan sampai 1 minggu atau lebih. Setelah itu, produk sudah siap untuk didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia, agar semua orang bisa menikmati Cimory bersama-sama. Yogurt, ya Cimory!